Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Zaleka, mahasiswi UIN Fatmawati, Provinsi Bengkulu, Program Pasca Sarjana Jurusan Tarbiyah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah sosial pendidikan Islam di Sumatera. Perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa mengesampingkan keadaan Islam pada masa kerajaan Islam. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan banyak terdapat masalah, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Ada perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi, dan pendapat baru menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun yang pasti, hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah daerah Aceh. Kemudian mulai disebarluaskan ke daerah lain. Masa kerajaan Islam merupakan salah satu dari periodisasi perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini karena lahirnya kerajaan Islam disertai dengan berbagai kebijakan dari penguasanya saat itu. Sangat mewarnai sejarah Islam di Indonesia. Terlebih-lebih agama Islam juga pernah dijadikan sebagai agama resmi negara kerajaan pada saat itu. Perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa mengesampingkan keadaan Islam pada masa kerajaan Islam. Baik, pada kesempatan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pendidikan Islam di Sumatera. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini bagaimana sistem dan materi yang diajarkan ataupun lembaga pendidikan yang sudah didirikan di Sumatera. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-10. Raja pertamanya adalah Al-Malik Ibrahim bin Mahdum. Yang kedua bernama Al-Malik Al-Soleh. Yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Shah. Ibnu Battuta mengemukakan bahwa sistem pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Pasai yaitu materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat, ilmu fikih yang bermazhab Syafi'i. Sistem pendidikannya secara non-formal berupa majelis taklim dan halaqah. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama, yang mana biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Yang kedua, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Sultan Mahdum Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1423 sampai 1267 Masehi tercatat sebagai Sultan ke-6 di Perlak. Terdapat suatu lembaga pendidikan lainnya berupa Majelis Taklim Tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang alim dan mendalami ilmunya. Pada majelis taklim ini diajarkan kitab-kitab agama yang berbobot dan pengetahuan tinggi seperti kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Dengan demikian, pada Kerajaan Perlak ini proses pendidikan Islam telah berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh atau Darussalam yang memimpin dari tahun 1511 sampai 1874. Pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di antaranya Balai Sautiyah Hukumah atau Balai Sautiyah Ulama, Balai Jamaah Himpunan Ulama. Adapun jenjang pendidikan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama
Meunasa madrasah terdapat di setiap kampung, berfungsi sebagai sekolah dasar. Materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama, akhlak dan sejarah Islam. Yang kedua, rangkang merupakan masjid sebagai tempat tempat majelis umat, termasuk pendidikan. Yang materi yang diajarkan meliputi bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung, akidah, akhlak, fikih dan lain-lain. Yang ketiga, daya terdapat di setiap hulu balang yang terkadang berpusat di masjid. Adapun materi yang diajarkan yaitu fikih, bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, dan sejarah. Yang keempat, daya taukuci. Materi yang diajarkan yaitu fikih, tafsir, hadis, tauhid, akhlak, tasawuf, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra, sejarah dan tata negara, ilmu falak dan falsafat. Yang keempat adalah Kerajaan Demak. Sultan pertamanya adalah Abdul Jalil Rahmat Shah yang memerintah sebagai Sultan Siak pertama pada tahun 1723 sampai 1726 Masehi. Pada Kerajaan Siak II di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah tahun 1746 sampai 1765 Masehi adalah zaman panji-panji Islam berkibar di Siak. Islam diperkirakan masuk ke Siak pada abad ke-12 Masehi. Demikianlah di antara kerajaan-kerajaan yang berada di Sumatera yang berasaskan Islam. Perlu ditekankan bahwa semua kerajaan tersebut telah mendukung penyiaran pendidikan agama Islam, baik di Sumatera maupun di luar daerah Sumatera. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah sosial pendidikan Islam di Sumatera. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk ikuti terus channel YouTube saya, Guru Peradaban, dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.